Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke Kak, sekarang kita mau ngapain nih? Kita memulai ibadah kita, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Musik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah hingga pada saat ini Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat dan ayat hafalan pada minggu ini, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu apa itu Bang? Aku istimewa Kak. Musik! Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Mari kita buka hukum Taurat kita yang terambil dari hukum Taurat ke-8. Jangan kau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita.
Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Lagunya apa, Kak? Berani tampil beda, Bang. Ayo adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Musik. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sebentar lagi kita mau dengar cerita. Kita berdoa dulu, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami mau mendengarkan cerita. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati hati, jiwa, pikiran kami, agar kami boleh mendengar cerita dengan baik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami kabulkan dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita sebut lagi ya, Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Yuk dibuka bareng-bareng. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca bareng-bareng ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kita baca sekali lagi ya. Kita bacanya bareng-bareng. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kepada kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Membuat hati Tuhan sedih. Lalu, perbuatan terang yang menyenangkan hati Tuhan ada di ayat 9 tadi adik-adik. Ada kebaikan contohnya adalah kita harus turut atau patuh kepada kedua orang tua kita. Lalu keadilan, contoh dari keadilan adalah tidak membeda-bedakan teman pada saat bermain. Lalu di sini ada lagi
Dibilang kebenaran. Kebenaran berarti berkata jujur dan tidak berpura-pura. Nah adik-adik, ketika dulu kita dibaptis, itu tandanya kita telah dimateraikan oleh Tuhan. Dimateraikan Tuhan adalah kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi kepunyaan Tuhan, itu artinya kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang harus berperilaku terang yang menyenangkan hati Tuhan seperti ayat 9 tadi. Melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Nah, karena kita adalah anak-anak terang, tentunya perilaku kita semakin hari semakin baik. Kakak ada tugas untuk adik-adik. Tuliskan satu kebaikan dalam satu hari. Misalkan hari Senin, adik-adik rajin berdoa. Itu dicatat di buku adik-adik. Yang kedua, adik-adik membantu mamanya membereskan rumah misalkan. Nah, nanti itu juga dicatat adik-adik dan hari seterusnya. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, sekian cerita kakak hari ini. Kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan cerita. Ajar kami agar kami bisa menjadi anak yang terang, anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni akan segala dosa serta pelanggaran kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.